Kau hebat, andai berkuasa perbuatanmu. Bapa kami, Bapa yang di dalam nama Yesus, Bapa yang agung dan mulia, Bapa yang besar dan sanggup dipuji, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan, membangun mezbah di tempat ini, membangun penyembahan di tempat ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, layakkan kami. Sucikan, sebab Engkau yang besar. Bapa, di dalam nama Yesus, perkenankan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Yesus.
besar dan ajaib. Mujizat terjadi bagi setiap kami. Ajar kami melihat, ajar kami mendengar, dan ajar kami percaya bahwa Tuhan itu besar. Terima kasih Tuhan. Biarlah mulut kami memuji Engkau, hati kami bersorak-sorai bagi Engkau, tangan kami bertepuk sorak bagi Tuhan. Sehingga ketika Engkau ditinggikan, kami silahkan Tuhan Kau bekerja dengan cara-Mu yang heran. Nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Serahkan kepada Gembala untuk memimpin pujian. Shalom. Shalom. Selamat malam semuanya. Kita pada saat malam hari ini kita boleh berkumpul tempat ini, meskipun kita dalam kelompok yang kecil, juga orang berkumpul atas nama Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Nama Tuhan kita dapat bersemangat di dalam pujian membesarkan nama Tuhan. Kita mengangkat pujian sungguh ku bangga banget. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, hatiku berharapan. Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, hatiku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, hatiku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita bangga memiliki Allah yang sungguh mengasihi kita. Hari lepas hari senantiasa menyertai dalam hidup kita. Mungkin dalam hal yang kecil kita boleh merasakan kasih Tuhan sungguh luar biasa. Kita dikasih kesehatan, kita bisa melakukan segala aktivitas setiap hari karena kekuatan Tuhan. Karena
kesehatan itu cukup mahal. Kalau saya melihat kita harus senantiasa, kita hari berganti hari kita boleh menghirup udara segar, bernafas dengan luar biasa, dengan leluasa. Itu anugerah Tuhan yang cukup besar, karena oksigen, kalau kita mengalami sakit, kita pernafasan kita dibantu alat itu cukup mahal untuk kita membeli nafas buatan. Kita harus bersyukur kita dikasih nafas yang daripada Tuhan, hingga pada saat ini kita boleh ada, kita boleh senantiasa lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita lebih rajin ke gereja, lebih sungguh-sungguh di dalam beribadah, dalam arti kita jangan setengah-setengah di dalam hidup Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau sambungan pujian, ku cinta keluarga Tuhan. Satu dengan yang lainnya. Jangan kita yang lemah semakin dibuat lemah. Nama Tuhan kita dipermalukan. Kita boleh saling menguatkan. Karena apa? Kalau kita semakin erat dalam bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan, kita yakin dan percaya pekerjaan Tuhan itu akan maju. Karena setiap umat Tuhan senantiasa ada kesatuan, senantiasa bergandengan tangan di dalam rumah Tuhan. Amin. Amin. Kita jangan saling menjelekan, saling melemahkan satu dengan yang lainnya. Kita boleh kuat karena Tuhan, kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa, yang dapat mempersatukan kita, yang boleh semakin memperkuat iman kita di dalam Tuhan, dengan kita semakin rajin di dalam beribadah. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang
gelap pikiran kami karena pelitnya kehidupan ini. Tetapi kami yakin dan percaya jika hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Ajar Tuhan bangun manusia roh kami, bangun manusia pendengaran roh kami, bangun manusia mata rohani kami, bangun jiwa kami Tuhan. Ajar kami tetap percaya bahwa Tuhan itu dasar akan segala sesuatu. Hari ini kami tidak melihat samping kanan kiri kami dipenuhi dengan jiwa-jiwa, tapi kami melihat Tuhan ada jiwa-jiwa yang Tuhan persiapan. Ada malaikat yang ada di atas rumah ini sedang memuji Engkau. Kami tidak sendiri, kami tidak kecil Tuhan, kami besar bersama Engkau. Olehnya ajar kami melihat Engkau. Biarlah perkara ajaib Tuhan kerjakan. Asal kami tinggal duduk tenang dan tinggal di dalam Tuhan. Tuhan yang mengerjakan jauh lebih dahsyat dari apa yang kami doakan dan kami perkatakan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Berfirmanlah Tuhan, ajar kami mendengar. Karena dari firman Tuhan timbul kekuatan yang baru. Hari ini kami katakan, kami dasari mezbah di tempat ini dengan dasar firman Tuhan yang kuat sebagai Petra, batu yang teguh. Dalam nama Yesus kami perbincangkan, kami sharingkan, biar ketika kami memperbincangkan firman Tuhan, Tuhan sendiri yang bekerja dalam hadirat-Mu di ruangan ini. Hadirat-Mu keluar luber ke kanan kiri, depan belakang. Kami yakin akan luber dan akan membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan sharingkan firman Tuhan kemarin minggu, bahwa firman Tuhan kemarin minggu itu belajar tentang merendahkan diri menjadi muridnya Kristus. Rupanya merendahkan diri itu beda dengan rendah. Merendahkan diri itu rendah hati bahasa lainnya. Tapi rendah diri itu minder, itu beda. Nah, antara minder, rendah diri, sama merendahkan diri. Artinya kita posisinya tinggi. Nah, posisi kita tinggi loh, kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Ngene-ngene ini gambar Tuhan ditaruh di hidup kita. Maka kita harus bangga. Maka ada oknum lain yang ingin mencuri hak kita dengan direndahkan diri dengan keadaan, sehingga kepingin diambil oleh penguasa-penguasa, oleh penghulu-penghulu yang jahat ini, supaya dilemahkan, menjadi minder, menjadi tidak rendah diri. Akhirnya kebalikannya rendah diri itu sombong. Dan ketika terjadi kesombongan, itu awal dari kejatuhan. Dan di sini kita merendahkan diri menjadi muridnya Kristus. Kita bukan lagi orang kemarin sore percaya Yesus. Saya sudah 52 karena orang tua saya dimenangkan Tuhan. Jadi saya akibat penginjilan seorang hamba Tuhan namanya Bapak Yohanes Tan itu memenangkan keluarga saya. Maka anak-anak itu dijak gereja saat itu. Terus anak-anaknya diserahkan kepada Tuhan sampai detik hari ini. Jadi saya bukan orang baru, orang lama. Kita pun Pak Darmanto juga sudah lama ikut Tuhan. Mungkin dari Ciana. Sudah lama. Sudah lama. Istri saya anak pendeta mesti lebih lama juga. Mungkin Bu Heri yang paling muda. Paling muda mungkin ya, secara ukuran waktu. Tetapi saat muda-mudanya kita sudah bukan lagi orang yang baru bertobat. Dan kita berdoa di tempat ini supaya banyak orang bertobat dan memenuhi. Caranya nanti piye kita nggak tahu. Hanya kita memperkatakan firman Tuhan, dari firman Tuhan biar nanti tidak kembali dengan sia-sia, dengan caranya yang ajaib. Karena kita sedang babat alas. Musuh kita apa? Penghulu-penghulu yang jahat. Kalau kita sedang babat alas Purwo, wahai
penghuninya Purwo itu padha bengak-bengok. Karena di situ akan didirikan kerajaannya Tuhan. Nah, kita bukan lagi orang bertobat. Kita sudah jadi murid. Kita semua adalah muridnya Tuhan Yesus. Statusnya bukan bertobat. Nah, untuk menjadi murid tadi, kita harus merendahkan diri. Merendahkan diri, karena disitulah Tuhan nanti yang akan meninggikan kita. Tuhan yang akan meninggikan kita. Karena murid itu nanti dilengkapi. Kemarin firman Tuhan pernah di sini diperbincangkan, berkasutkan kerelaan, berketopongkan kebenaran, berbaju sirah kebenaran, terus berpedang roh. Nah, mereka bisa menggunakan itu semua kalau kita adalah murid. Artinya murid itu diajar mengenal Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita diajar jadi muridnya. Yesus pun datang di dunia bukan cari pertobat, tapi anehnya kitab suci Yesus datang ke dunia untuk cari murid. Maka muridnya siapa? 12. Menjadi cikal bakal dasar daripada gereja Tuhan, yaitu 12 rasul Yesus. Terus rasul Yesus menjadi cikal bakal gereja para rasul, gereja mula-mula. Dan gereja mula-mula bertumbuh sampai dekat ini. Dasarnya apa? Para rasul, pengajaran para rasul lewat siapa? Ajaran Yesus. Ajaran Yesus, karena kita adalah muridnya Yesus. Tapi pertanyaannya, seringkali kita jadi murid-murid yang tidak mau merendahkan diri. Karena di situ merendahkan diri, Tuhan sedang mendidik dan melengkapi kita. Ayat ini dikatakan di sini, nanti saya kasihkan query ini. Kemarin query melayani, jadi nanti bisa jadi bersharing. Sedang Matius pasal 18 ayat 4, sedang barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Matius pasal 18 ayat yang keempat. Di sana, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar. Terbesar dalam mana? Kerajaan surga. Karena kerajaan surga itu ditempati adalah orang-orang yang jadi muridnya Tuhan. Hanya satu yang tidak muridnya Tuhan. Satu petobat baru. Siapa itu? Orang yang di samping Yesus mati. Tuhan, jika aku mati, ingat aku ya. Jika nanti ada di Firdaus, ingat aku ya. Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Mereka belum merasakan ikut Yesus seperti menjadi muridnya Yesus. Hanya itu toh. Lainnya jadi muridnya. Nah, tentunya di sini memberikan pengajaran bagi setiap kita menjadi murid Tuhan itu harus belajar merendahkan diri supaya kita terbesar dalam kerajaan surga. Nah, ini berita kebenarannya adalah kita dalam kerajaan surga, bukan kerajaan yang lain. Nah, inilah yang jadi murid direbut oleh iblis supaya kerajaan surga itu hilang. Makanya ketika ada di sini kita doakan supaya Injil kerajaan Allah ini tersebar luas. Mereka yang dengar, nah, kita doakan, kita bangun mesbah di tempat ini karena kita yakin dan percaya di sini nanti akan timbul bangunan iman. Lewat iman sendiri, lewat iman kita, mereka menangkan menjadi muridnya Tuhan. Karena ada oknum yang lain. Dengan tidak menjadi murid, maka dia tidak akan menikmati kerajaan surga. Dan dengan menjadi murid, maka kita harus dididik. Lalu dididik itu nggak gampang. Jadi dididik diajar. Lemekengkeng yo. Sing diajar rak mlebu kiwa, metu tengen. Mlebu tengen mlebu kiwa. Bablasan. Maka menjadi murid itulah tujuan gereja. Karena Tuhan nggak menjadikan umat, memang kita jadi umat pilihannya. Tapi setelah jadi umat, Tuhan mau meningkat derajatnya lebih tinggi lagi
menjadi muridnya. Ini konsepnya. Maka konsep Yesus memuridkan dan dimuridkan. Supaya apa? Mereka menikmati janji kerajaan surga. Nah, pertanyaannya hari ini, mari kita merendahkan diri. Yesus gambarkan di sini seperti seorang anak kecil. Nah, nanti baca di rumah. Ada setelah ini, anak kecil ini belajar bahwa anak kecil ini dia belajar tentang kerajaan surga dengan dia menjadi murid. Anak kecil ini satu gambaran yang jelas. Nah, nanti di sini bisa dibaca. Anak kecil ini ayat yang ke-2 dan 5, 2 sampai 5 dikatakan di sana, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedang barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi kata anak tadi menjadi satu proses. Anak ini bicara satu hubungan. Ono sing jenenge istilah dalam berkeluarga, bicara anak itu bicara hubungan. Tidak bicara suami istri, maka kita ada istilah sekarang mantan istri, mantan suami. Tapi mantan anak kan rauno ya. Nah, ya kan mantan anakku rasanya kok sarung kayak gitu. Nah, ini bicara bahwa kita sedang diajar Tuhan memiliki hubungan, maka ono bekas anak. Bapak ibu wis pegatan kasarannya, tapi bekas anak ora ono. Mesti dia goleki bapaknya. Walaupun bapak ibunya sudah nikah lagi, tetap itu anakku. Itu bukan bekas anakku. Jadi di sini Injil kerajaan atau benar kerajaan surga ini bicara anak, bicara hubungan. Nah, hubungan ini jika kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, maka kerajaan surga bagi kita. Karena kita hubungan anak itu. Yesus menempatkan mereka murid-murid Tuhan di tengah-tengah itu, ada seorang kecil ditaruh di depan untuk belajar tentang hubungan. Berapa tahun murid Tuhan? Murid-murid Yesus bertemu sama Tuhan Yesus 3,5 tahun. Lama itu Iya, 3,5 tahun. Lah kita jadi muridnya Tuhan berapa tahun? Saya 52, sekolah minggu, terus nanti remaja, terus pemuda, terus sekarang jadi harus hubungannya gimana? Mau kita hubungannya nggak jelas sih. Ya kita berdoa hari ini, kita berdoa agar di sini dibangun satu hubungan yang indah, dipertemukan, ada hubungan. Ada satunya Pak, bantu doa. Ayo kita berdoa untuk gereja kita. Ayo kita berdoa tempat ini. Kita datang 1, 2, 3, 4, 5 bersepakat dalam namaku. Kita bersepakat, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nanti Tuhan akan pertemukan perhubungan tadi, hubungan anak sama bapak, bapak sama anak. Tuhan tempatkan di situ hubungan. Artinya hubungan Tuhan pertemukan. Nggak tahu saya pertemukan Pak Budi ya ini kok malam. Saya tetap rindu, saya ingin membangun hubungan terus. Nanti pertemukan lagi, mau kita nggak punya kenalan. Kita punya kenalan, kita bangun hubungan. Kita saksikan, kita hubungkan sama Tuhan. Berbelas kasihanlah engkau ke tempat ini. Sehingga hubungan itu menjadi indah. Sehingga mereka memiliki kerajaan surga. Anak bicara hubungan, Tuhan tempatkan di sini. Tetapi yang kedua di sini, dalam ayat yang kelima, 2-5 di sana dikatakan di buku ini. Ya. 2-5. Aku berkata sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi anak kecil ini, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Dan barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ada pelajaran dari perkataan Yesus ketika dia membawa anak. Bukan hanya bicara hubungan. Tuhan mau membangun satu hubungan yang eksklusif. Tetapi yang kedua
Tuhan mau kita anak itu bicara status. Ya, status. Statusnya anaknya siapa ya kita. Oh, di sini kita anaknya siapa? Oh, saya anaknya bapak saya. Kita meninggal ada namanya di Bapak Wiono Bin. Bin itu bicara bapaknya siapa? Bapak Bin. Lili Bin Alianto. Binti itu bicara ibu, maka Bayanti. Kita punya Bin sama Binti. Bukan bicara tentang hubungan, tapi kita bicara status. Anak itu bicara status. Nah, kalau Bapak di surga tadi adalah Bapak kita, kita punya hubungan, mengubah kita memiliki status. Statusnya digantung bagi saya, maka nuntut. Nah, kita sedang berdoa tempat ini supaya di tempat ini punya status yang jelas. Banyak orang di sini statusnya jelas, maka di gereja statusnya dikasih KTA, kartu tanda apa itu, anggota. Besok kita mau deketi masa-masa tahun politik yang mereka sudah banyak bersiliweran namanya KTA, supaya jadi anggotanya siapa. Bicara status. Nah, kita jadi anak Tuhan, kita menjadi murid tadi, kita sedang merebut mereka supaya merendahkan diri, berikan hati untuk menjadi muridnya Tuhan, seperti anak yang memiliki status. Nah, kita berdoa nggak mudah. Kalau kita bicara status, wah, nggak mudah. Padahal pemerintahan, wah sulit itu ngurus. Salah aja urupan. Kemarin ada jemaat meninggal gara-gara tulisannya itu kurang, ejaannya terjemahan lama, OE digawe langsung O. Nah, di sana kan jawab, suruh bolak-balik, jenenge foto kalau harus sama. Gara-gara salah ibu itu tulisannya statusnya nggak benar. Suratnya mandek di tengah jalan. Apalagi kita yang dari Kalaman tenggelam. Dulu ada istilahnya Stanbla 75. Wah, kue angele pol. Harus diubah menjadi warnain warga nama Indonesia. Sulit itu. Kenapa bicara status? Nah, hari ini kita berdoa agar orang boleh punya status. Mereka supaya mendapatkan tempat yang mulia dalam kerajaan surga, maka Tuhan tempatkan, dan itu kita merendahkan diri supaya tempatkan. Yang ketiga di sini yang terakhir di ayat ini dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia yang akan meninggikan. Anak tadi bicara hubungan, bicara status, tetapi anak tadi bicara juga ditinggikan dan direndahkan, itu bicara proses. Kita jadi anak itu diproses. Ora tiba-tiba kok Darmanto tiba-tiba Mbak Bejumbu wis gedine sakmene jenggoten meneh. Iya. Ada. Langsung mangane sego pedes ngono. Ora mungkin, pasti lewati yang namanya di neneni, disusoni, disuapi, makan empuk, terus ditetah, bar ditetah, disuruh melaku, baris melaku, terus berkomunikasi, ketika berkomunikasi kadang dikeplak, terus baris ngeplak, terus gelutan. Nah, kan ceritanya kita masih anak-anak kan demikian. Terus gede, mulai kerja kepingin gini, kepingin gitu, kepingin diri, tapi faktanya nggak gitu, itu proses. Nah, hari ini Tuhan menempatkan kehidupan mereka, meninggikan dan merendahkan, itu bicara tidak di proses. Kadang-kadang Tuhan meninggikan kita supaya kita
merendahkan Tuhan ini mengerti kita juga bahwa Tuhan merendahkan kita supaya apa? Kita mengalami proses orang tenang terus. Tapi ada juga waktunya kita nggak senang. Tetapi cara pandang kita ketika diproses taruh itu ada nilainya. Orang akan merasakan, oh naik bisi koyong ini ya, ada yang bagus-bagus. Aku lihat itu di YouTube, wah bisi bagus-bagus seperti hotel. Ada yang sekarang lagi di Cina, pesawat besar, ada kolam renangnya, wah disebut api. Nah, tapi kan lewat prosesnya nggak gampang. Nah, kita lewat dari Manyaran sampai di sini ya perlu proses, nggak tiba-tiba disetel, tiba-tiba langsung ada di sini, ada prosesnya. Izinkan proses itu. Ketika kita mengizinkan proses Tuhan, maka Tuhan itu nanti yang akan meninggikan kita. Sebagai ilustrasi terakhir sekali waktu saya datang di Keranggan, bukan tuku emas, ngedol emas biyen. Karena tinggal masih sak glondong tadi telu, saya kekelangan siji. Mas, emas itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi karena emas itu unik. Karena emas itu diproses dengan apa? Dengan api. Semakin diproses, semakin karatnya kecil, semakin nilai jualnya mahal. Katanya emas sekarang sak gramnya berapa? Atau juta. Atau juta. 1 juta. Wah. Kira-kira kalau emas itu jatuh di peceren kita, tiba kita ngerti tak jiko. Tak dol ya. Iya. Bawa ke Keranggan. Apa meneh nggon galan ketok pelap-pelap diplindes pe jogji gitu. Silinder. Ha tak congkel. Mesti lora dicongkel wong iya. Iya. Di TPA itu ada tukang korek-korek. Wah, tiba-tiba dia ngorek nggon tempat pembuangan sampah seluruh kota Semarang. Kalau untuk emas kadang-kadang orang sing cerita gitu. Ketika diambil emasnya itu dijual di Keranggan, iya payu seharga 1 gramnya 1 juta umpamanya. Iya. Tempat tidak mempengaruhi, harga yang mempengaruhi emas itu ketika diproses. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menempatkan anak kecil ini untuk mendapatkan surga yang mulia. Itu karena melewati proses. Prosesnya apa? Mungkin proses bagi penjahat di samping Yesus karena dia jadi penjahat, dia ketemu Yesus. Akhirnya dia percaya, Tuhan, hari ini Engkau ingat aku ya di Firdaus. Yesus berkata, hari ini Engkau bersamaku. Tapi kan kita nggak mau harus terjatuh-jatuh seperti itu. Harus masuk penjara karena kesalahan ketidakmengertian. Tetapi kita nggak, Yesus tidak menghakimi salahmu dewi lah, mau dari penjahat, saya dihukum ngono ya rasakno. Tapi Yesus di atas kayu salib nggak berkata demikian. Hari ini kita bersama, itu proses hidup. Tetapi ada sisi yang lain. Ada murid-muridnya Tuhan, ada Petrus, ada Yohanes, ada yang lain, yang mana dia berkata, Ibu, ingatkan Petrus, muridku yang menyangkal aku. Maka dia diingat, ada proses, perjalanan kita nggak sama. Saya yakin dan percaya, kita satu tempat tidur pun proses Tuhan beda-beda. Kita satu gereja, kita beda. Tetapi satu perkara, Tuhan mau kerajaannya dihadirkan. Artinya anak Tuhan menjadi murid Tuhan, izinkan proses Tuhan. Mungkin kita nggak mampu, kita nggak mampu. Seperti yang katakan, apa yang mana Tuhan katakan di sini. Tuhan ingin meninggikan dia, Tuhan ingin merendahkan kita. Tetapi kita yakin dalam proses itu kita akan dapat masuk di dalam kemuliaannya. Ayat 1 Petrus pasal 5:6 dikatakan di sana, 1 Petrus 5:6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Tuhan ketika memproses kita, maka Tuhan akan meninggikan. Mungkin hari ini
menyangkul ladang Tuhan. Perlu meneteskan air mata. Tetapi kita yakin dan percaya apa yang kita tabur dengan air mata, kita akan tuai dengan sorak-sorai. Tuhan kita Tuhan yang enggak tidur. Sekali waktu, ini kesaksian yang paling akhir yang nanti akan saya dapat dari teman saya hamba Tuhan di Aceh. Dia melayani pekerjaan Tuhan terus. Ketika melayani pekerjaan Tuhan ini datang orang melarang. Orang itu sembahyang, orang itu berdoa. Wis pokoknya lah itu Aceh kan demikian. Ya wis ora usah nesu, ora usah marah. Pak, ojo ngarang aku. Lah kowe ngarang aku padha kowe ngarang Tuhan sing tak sembah. Dia ngelarang orang beribadah, tidak jadi terima kasih sik Pak. Kowe ngarang ngarsane opo? Wong aku nyembah Tuhan. Kan tutup bojo kurang apa-apa, tutup laku rak marah. Tetapi maaf ya, kalau ngarang Tuhan kok rasa ditiwi tak sewu. Dan betul ketika dia sudah berhenti demikian, besok paginya orangnya mati. Karena ngelarang Tuhan tadi orang beribadah. Karena kita yakin dan percaya itu bisa berdirikan ada tangisan anak-anak Tuhan dan Tuhan enggak. Dan kita yakin dan percaya. Kita nangis karena pekerjaan Tuhan, kita nangis dalam pergumulan itu, saya yakin dan percaya dalam firman Tuhan. Tangisan kita ditampung di kita. Pasti kita akan ditinggikan. Waktunya kapan? Ya waktunya kita percaya saja sampai Tuhan yang mengenapkan, karena kita bukan apa yang tidak kita lihat seperti kemarin. Iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan kita lihat ya bukan bukti namanya. Tetapi karena iman kita taruh dan kita yakin dan percaya. Kita taruh di tempat ini dengan pujian pengakuan. Pasti Tuhan akan menarik banyak orang bagi namanya. Yuk kita datang kepada Tuhan. Kita akan serahkan persekutuan ini. Kita serahkan rumah ini. Kita serahkan keluarga ini. Biarlah Tuhan pakai tempat ini kiri menjadi cara Tuhan memenangkan banyak orang. Kita dukung doanya, tumpang tangannya, perkataannya, gambarnya mungkin di depan, di atas sana. Kita doakan supaya mereka melihat di sini, apalagi ketika hari Rabu kita memuji Tuhan. Biarlah malaikat Tuhan yang menyertakan mereka. Oh, di sana ada pujian. Pak, Bu, aku tak melu ya. Bu, bantu doa ya Bu ya. Kesempatan kita menangkan bagi Tuhan. Ya kita katakan, mataku tertuju padamu, setiap hidupku
sempurna. Berikan kami hati yang rendah hati Tuhan. Berikan kami hati yang rendah hati Tuhan. Oh, berikan kerelaan Tuhan. Kami gak mau status kami status yang gampang Tuhan. Kami status kami jelas Tuhan. Hubungan kami jelas Tuhan. Proses hidup kami tidak melemahkan iman kami. Proses hidup kami tidak melemahkan. Oh, bela, 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 bela. Ini pekerjaanmu Tuhan. Oh, kami perlu pembelaanmu Tuhan. Oh, Yesus. Siapa kami Tuhan? Siapa kami Tuhan? Siapa kami Tuhan? Kami hanya segumpal tanah liat. Kami segumpal tanah liat yang berharga. Engkau berharga. Engkau berharga. Engkau bukan lemah. Engkau kuat bersama Dia. Engkau bersama Dia. Engkau bersama Dia. Katakan jiwaku pujilah Tuhan. Katakan jiwaku besar, kuatku besar. Nyata Tuhan, nyata Tuhan. Kami memperkatakan Tuhan. Status kami jelas, hubungan kami jelas. Proses tidak melemahkan kami. Oh, biar Engkau yang menampakkan itu. Yang tiada mustahil menjadi ajaib. Yang tiada terjadi karena nama-Mu. Oh Yesus, Yesus, kami adalah murid-Mu Tuhan. Murid-Mu Tuhan. Kami berseru kepada-Mu. Kami berseru kepada Engkau. Ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan, kasihanilah kami. Anugerahi kami Tuhan. Karuniakan kami Tuhan. Karuniakan tempat ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pembelaan Tuhan dinyatakan. Oh, kerjakan dengan dahsyat Tuhan. Orang datang dan berbincang-bincang. Orang datang dan menyerahkan berkat-Nya, berkat hidupnya bagi Tuhan. Orang datang meneguhkannya. Oh Yesus, kami tidak lemah Tuhan. Kami tidak lemah Tuhan, kami kuat. Kami bawa batu Tuhan dari sungai-Mu Tuhan, dari airan-Mu Tuhan. Kami tata pelan-pelan. Kami bentuk pelan-pelan Tuhan. Untuk korban dinaikkan. Untuk korban dipersembahkan. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Oh, kami persembahkan keluarga ini di hadapan Engkau Tuhan. Menjadi korban yang berbau harum Tuhan. Membakarnya hal-hal yang tidak berkenan Tuhan bakar. Tuhan lalukan. Tuhan yang pulihkan. Tuhan yang menyatakan Tuhan. Oh, menjadi persembahan perkenanan Tuhan. Oh Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Memang tidak mudah kami menjadi murid Tuhan. Tetapi ada berkat di balik kami menjadi murid Tuhan yang rendah hati, yang dijelaskan status kami bahwa kami adalah anak raja, anak yang dipilih, anak yang dilengkapi, bahkan memenuhi kemuliaan Tuhan dan berkat Tuhan. Bukan hanya berkat rohani, berkat jasmani juga menyertai. Hubungan kami semakin dekat Tuhan kepada Engkau Tuhan, sumber berkat kami. Dan kami yakin berkat itu akan mengalir dengan hubungan-hubungan yang lain. Karena waktu kami adalah waktunya Tuhan.
kami semakin murni, semakin indah di hadapan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah penyembahan kami, inilah pengagungan kami. Mari kita bersama-sama berdoa untuk lingkungan kita di tempat ini. Kita doakan PSB Village ini ke dalam tangan Tuhan. Rumah-rumah yang kosong Tuhan akan penuhi dengan jiwa-jiwa yang dipertemukan dengan keluarga ini, dipertemukan dengan kita ketika memuji. Tuhan sedang persiapkan jiwa-jiwa dari sudut-sudut kota, dari tengah-tengah kota, akan memenuhi perumahan ini, akan penuh, bahkan berdampak, berimpak bagi persekutuan kami. Kami bukan hanya 5, kami akan berlipat jadi 10, bukan hanya 10, akan jadi 15, bukan akan hanya 15, jadi 20. Jadi orang-orang yang hatinya melekat dan takut akan Tuhan, mengasihi Engkau, mengasihi pekerjaan Tuhan. Kami doakan Tuhan tempat ini. Nyatakanlah kehendak-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu. Kami bangunkan mezbah di tempat ini. Kami persembahkan pujian bagi Engkau. Korban yang berkenan kepada Engkau. Dialah Engkau yang ditinggikan, Engkau yang akan menarik banyak orang. Pertemuan kami kepada keluarga Bapak Budi, Tuhan yang sempurnakan. Oh, pada tetangga kanan kiri kami yang kami dengar, Tuhan, ada ikatan-ikatan yang tidak jelas, yang tidak berkenan. Hari ini Tuhan, Kau utus hamba-Mu di tempat ini. Kami teguhkan Bu Heri menjadi Allah Tuhan. Perkataannya perkataan yang ajaib, tumpang tangan yang ajaib. Kuasa Tuhan terjadi sehingga orang boleh melihat ada di balik semuanya Tuhan yang melatih menjadi murid Tuhan, menjadi wakil Tuhan di tempat ini, menjadi kesaksian yang hidup, sehingga orang boleh berlutut dan menyembah dan meminta, Tuhan, datanglah ke rumahku untuk jadikan rumahku juga menjadi rumah doa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Kami berkati Village dari blok A, blok B, blok C atau blok-blok lama yang lain. Buat rumah-rumah yang sudah ditempati kami berada dalam nama Yesus. Pertemukan kami bagi mereka, untuk kami rekrut mereka menjadi muridnya Tuhan, menjadi anaknya Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa pujian kami menggetarkan mereka. Kuasa firman-Mu, perkataan-Mu menggenapkan, bergema, bukan hanya kami, tetapi mereka yang mendengar berlalu lalang akan terjamah, karena Allah kami adalah Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Heri Tuhan, sebagai pemilik tempat ini. Kami berdoa, Engkau tahu Tuhan Bapak Heri, Engkau tahu Tuhan proses Tuhan untuk Bapak ini. Mari Tuhan, Engkau yang membela, Roh Kudus yang pulihkan, Roh Kudus yang menggerakkan. Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang punya hati yang sama, untuk bekerja sama, untuk membangun bisnis yang baik, sehingga cara Tuhan memelihara pekerjaan Tuhan di tempat ini. Oh, demikian Bu Heri, Tuhan teguhkan menjadi nabiah Tuhan bagi suaminya. Dalam nama Yesus dipakai, bukan hanya persekutuan di tempat ini, bukan hanya oh haleluya gereja kami, tetapi dipakai Tuhan di kota Semarang, di gereja-gereja nama Tuhan. Walaupun terbatas Tuhan, harus ke sana kembali dengan terbatas. Saya yakin dan percaya, kami percaya Tuhan Allah yang tanpa batas, Tuhan yang akan memberikan solusi-solusi yang terbaik, sehingga Tuhan hanya Engkau yang ditinggikan. Anak-anak kami di tempat ini, Tesa Tuhan, kami berdoa, Engkau campur tangan dengan Heran. Pilih Tuhan, Engkau campur tangan dengan Heran. Pekerjaan yang dikelola, pekerjaan yang dirindukan, untuk masa depannya Tuhan yang berkarya. Anak kami Angel, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang tolong dan campur tangan. Terpujilah Engkau ketika bapak dan ibunya tidak seperti dulu. Anak-anak ini yang akan dibangkitkan Tuhan dengan cara yang heran dan luar biasa, sesuai dengan zaman dan waktunya. Dalam nama Yesus, Kau yang memakai keluarga ini dengan
untuk Kau Darmanto. Kami berdoa kepada Ciana Tuhan. Kau yang tolong anak-anakmu ini sesuai dengan karyamu. Kami doakan kami hambamu, istri hambamu juga. Kami serahkan dalam tangan Kau. Latih mata kami melihat, latih telinga kami mendengar, latih hati kami peka Tuhan akan suara Tuhan. Supaya ketika kami melangkah bukan karena pikiran kami, tapi kami melangkah dengan gerak langkah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Pujian kami boleh akhiri, tetapi hadirat Tuhan tetap besar, tetap luar biasa di tempat ini. Karena kami rindu, kami tidak mau hanya 5-6 Tuhan. Kami mau berkelipatan 12, jadi 24, jadi 48, jadi 68, 62. Terus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Komplek di sini masih banyak orang yang menempati. Minggu-minggu depan, kanan kiri mulai dibangun, mulai ditempati. Oh, dan dalam nama Yesus, Kau akan pertemukan kami untuk mereka. Dan berikan hati yang mengasihi, hati yang rindu mencari Tuhan. Sehingga di sini Tuhan, tempat ini, panji nama Tuhan ditinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami naikkan doa dan doa kami. Haleluya. Udah habis Bu, otomatis kamera nih.